ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada manusia. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana satibil ba'sa ya Allah. Ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama bi rahmatik. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita tentang bersama Allah sudah sering dan akan selalu kita kaji, kali ini pesan-pesan bergaul dengan orang sepulang dari sini ya. Ada 3. Bila bergaul dengan sesama, satu, pokoknya siapapun yang ingin bahagia pegang rumus ini ya. 1, jangan pernah mengharap apapun dari makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Jangan mengharap, jangan ingin dipuji, jangan ingin diakui, jangan ingin diberi juga, jangan ingin dikagumi. Pokoknya jangan ngarep-ngarep apa-apapun dari makhluk untuk kepentingan kita pribadi. Ngarep-ngarep cukup dari Allah. Karena makin banyak berharap ke makhluk, makin tidak enak hati kita. Makin banyak gelisah, makin banyak kecewa, makin sering tersinggung, makin sering marah, makin sering jengkel karena ngarap-ngarap untuk pribadi. Apa yang boleh diharapkan? 2, berharaplah agar orang lain jadi baik, jadi dekat dengan Allah, jadi bahagia, jadi mulia. Itu boleh. Jadi berharap orang lain jadi baik, jadi mulia, jadi bahagia, jadi soleh, jadi pintar. Berharap hal-hal yang baik dari orang lain itu bagus. Yang jangan tuh ngarep-ngarep untuk kita. Yang ketiga, berharaplah diri kita membawa manfaat bagi yang lain. Jadi ya ada yang oh ya maaf ya, ada timnya yang bisa membantu ya, maaf ya Allah, berikan kesembuhan, kekuatan. Beliau sakit jantung kah? Sudah pernah dioperasi? Ya Allah lah yang menguasai jantung beliau, Allah yang mendetakkan, dan Allah yang menguasai untuk menyembuhkan. Ya, semuanya ada dalam kekuasaan Allah secara sempurna. Syariatnya nanti disempurnakan deh, ya selain istirahat ada dokter yang bisa bantu ya. Nah, berharap beliau sehat sangat baik. Berharap beliau semakin dekat dengan Allah sangat baik. Yang jangan itu adalah berharap sesuatu. Kenapa? Karena orang tidak bisa memberi manfaat apapun untuk kita tanpa izin Allah. Ini yang paling penting. Semua karunia itu hanya milik Allah. Jadi kalau kita berharap dari orang dan orang tidak diizinkan oleh Allah sesuatu untuk kita, tidak sampai. Jadi mulailah berhenti berharap dari makhluk. Misal ini kakek nenek berumah tangga sudah lama, berharap kakek jadi semakin soleh bagus, berharap nenek semakin soleh bagus, tapi berharap kalau WA nenek mengucapkan I love you kek, nggak usah, kakek aja yang nulis I love you so much, boleh kek? Oh saya sudah, kata kakek nulis I love you nek, kata si nenek I don't know katanya.
biarin lah. Pokoknya jangan ngarep-ngarep, jangan ngarep-ngarep diperlakukan spesial. Contoh sederhananya begini ya, mau tidur ngarep-ngarep selamat tidur kakek sayang, makin ngarep-ngarep makin sedih. Udah kakek aja yang ngomong, ya nenek selamat tidur ya. Dah, misal kata nenek, sudahlah nggak apa-apa. Kok jawabannya nggak sama dengan yang kita sampaikan? Nggak apa-apa, karena wilayah yang kita harus lakukan adalah wilayah memberi, bukan mengharap. Coba rasakan, tidak usah ngarap-ngarap disuguhi, disiapkan kopi hangat. Udah bikin kopi sendiri, 2 kasihkan ke nenek gitu. Jangan ngarap-ngarap ini coba dibalur pakai obat gosok kakek yang. Pokoknya pikiran kita adalah kita yang memberi, dan kalau sudah melakukan sesuatu sudah selesai, lupakan. Tidak usah menunggu ucapan terima kasih, tidak sama tuh menanti ya, itu bikin sakit hati. Jangan menunggu-nunggu dipuji. Aduh kakek baik, nggak usah nunggu itu. Waduh kakek hebat, jangan. Pokoknya jangan ngarap-ngarap dan nunggu-nunggu apa-apa dari makhluk. Pokoknya tugas kita memberikan yang terbaik lillahi ta'ala. Mau berterima kasih atau tidak, itu adalah urusan beliau, dan tugas kita adalah berikan yang terbaik dengan ikhlas. Betul-betul, tidak diingat-ingat, tidak disebut-sebut, tidak nunggu-nunggu responnya. Pokoknya pol aja pikiran kita tuh ingin memberikan yang terbaik, sapaan terbaik, senyuman terbaik, sikap terbaik, perkataan terbaik, pol, dan lillahi ta'ala. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengatur semua. Ini dunia yang harus kita miliki. Dunia hanya memberi, tak harap kembali. Aduh, nih saya lagu TK deh. Bagai sang surya menyinari dunia. Aduh ya Allah, itu bagus sekali. Terus kita cari ilmu, terus kita mampukan diri kita, cari rezeki. Udah itu saja yang kita lakukan. Baca dari tulisan Adeda, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, beliau berkata, kebaikan itu seperti cahaya. Bentar nih Adeda. Sesungguhnya kebaikan itu memiliki cahaya di hati, dalam hati, energi pada tubuh, keluasan rezeki, dan cinta di hati para makhluk. Disebut kebaikan itu kalau ikhlas ya. Sedangkan keburukan itu membawa kegelapan dalam hati, hitam di wajah, bukan warna kulit ya, tapi menjadi surem lah gitu. Kelemahan pada tubuh, sempit rezeki, yang berkahnya yang sempit itu ya. Mungkin rezekinya ada tapi tetap merasa kekurangan, dan kebencian di hati makhluk. Ini perkataan Imam Ibnu Taimiyah. Makanya sudahlah di sisa umur ini jadi orang baik saja. Setuju? Mau dunia seperti apapun juga pilihan kita jadi orang baik yang asli. Gimana orang baik asli? Orang baik yang memang tidak ngarep apa-apa dari makhluk, tidak ngarep-ngarep diakui sebagai orang baik, tidak ngarep-ngarep disebut-sebut sebagai orang baik, tidak ngarep-ngarep diterima kasihi, tidak ngarep-ngarep dipuji, tidak ngarep-ngarep dibalas budi. Sudah lakukan, udah selesai.
Allah maha melihat semuanya. Allah janji hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Surat Ar-Rahman ayat al jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Ya. Makanya rezeki kita tuh bukan balasan dari orang. Rezeki kita itu adalah kita bisa berbuat sesuatu dengan ikhlas. Itu rezeki kita. Yang kalau orang berterima kasih ya itu bonus sajalah ya. Bukan itu yang kita cari. Setuju? Mulailah dari pagi, siang, malam sebarkan kebaikan. Bahagiakan orang lain. Wajah cerah bisa membuat orang lain bahagia. Tabassumuka fi wajhi akhi laka sedekah. Wajah cerah bagi saudaramu adalah sedekah bagimu. Udah, pagi-pagi sedekah. Perkataan, pilih perkataan yang baik, dengan nada terbaik, dengan cara terbaik. Aduh enak, sedekah dengan perkataan baik. Jauhi yang bisa membuat hati orang susah. Celetak-celetuk, komentar-komentar yang bikin gak enak hati, stop. Tidak ada lagi. Jangan nanya yang bikin orang jadi susah ditanyanya. Makanya pertanyaannya tuh yang mudah-mudah saja. 1 tambah 1, 2 kan? Nah gitu. Jadi pertanyaan lengkap dengan jawaban. Jangan nanya yang bikin orang lain jadi tertekan, jadi nggak enak. Udah, tanyalah sesuatu yang bisa menjadi kebaikan. Kalau menjawab, jawab yang membuat orang lain bahagia. Tentu yang proporsional ya, benar dan membahagiakan. Jangan melakukan sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman. Kita tidak akan enak kok ya, tetapi tentu proporsional ya. Jangan menyenangkan orang lain dengan perbuatan maksiat, tidak, hanya dengan kebaikan. Terus produktif yang kedua, stop berharap apapun, stop ya. Ngadap-ngadap disiapkan sepatu, ngadap-ngadap disiapkan pakaian, ngadap-ngadap dibikinkan makan, minum, ngadap-ngadap disiapkan anduk atau apa-apa, stop. Apa yang bisa kita mampu lakukan, lakukan sendiri dengan ikhlas ya. Jangan sambil jengkel, nih saya juga bisa bikin minum, jangan, itu ngadap-ngadap ya. Kalaupun WA belum dibalas, 1001 alasan berbaik sangka. Mungkin sedang sibuk, mungkin sedang mengerjakan yang lebih penting, ya. Mungkin sudah membalas tapi lupa send, mungkin kuota habis. Ya dunia baik-baik saja walaupun nggak dibalas seketika, benar? Dibuat enak hati itu, penuh dengan memaafkan, penuh dengan prasangka baik. Gitu kek, setuju kek? Kan kurang bagus kakek-kakek nenek-nenek bertengkar. Jangan gitu kamu, kata nenek. Apa? Nggak kedengaran? Wah lebih repot lagi ya. Udah kalau sudah senior kayak kita mah baik-baik aja, damai-damai ya. Setuju kek? Maaf ya ini ceritanya begini, ini karena program masa keemasan. Jangan sampai jadi perunggu atau jadi seng, kan nggak bagus program masa kesengan.